Wes me. Kong kuno ae ketek tok. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Torik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu. Sugeng dalu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik, sehat dan ya sangat baik lah, intinya seperti itu. Ini dari tim Tambihit itu mau tanya-tanya tentang Ibnu IPPNU di Tambi. Oh ya, boleh, silahkan mau tanya apa saja. Kapan rekan Torik ini tertarik dengan Ibnu? Ya pertama sekitar tahun 2016 saya mengenal organisasi. Nah, lanjut masuk ke tahun 2017 banyaklah mengenal organisasi karena saya sudah masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMP. Pertama kali mengenal organisasi itu organisasi OSIS di sekolah menengah pertama saya. Lanjut masuk ke kelas 2 itu diajak sama temen, yo udah organisasi nan. Organisasi opo sih? Ibnu ke opo? Pertama saya ya agak-agak gimana yo, bingung lah, pertama bingung, terus akhirnya diajak. Waktu itu ada kegiatan yaitu porseni di Sigedang dan saya ditunjuk mewakili kontingen Ibnu Ranting Tambi untuk berlomba di Sigedang. Namun karena ada satu dan yang lain hal saya tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin seperti itu sih. Pertama kali ketertarikan saya masuk Ibnu itu karena ada hobi saya di situ. Seperti itu. Apa alasan rekan Torik itu masuk dalam organisasi Ibnu? Ya, alasan pertama saya masuk organisasi itu ya itu ada ketertarikan saya terhadap hobi saya, yaitu adalah hobi saya membaca puisi dulu. Hobi saya kan membaca puisi, alhamdulillah sudah berprestasi juga. Nah, dari situ ada kegiatan pengembangan pemberdayaan pemuda Ibnu, ya khususnya Ibnu. Nah, terus saya itu ikut latihan pertama bareng rekan Pak Rohmat lah, senior saya juga. Saya latihan bareng beliau. Dari situ saya ada ketertarikan, ada wah, Ibnu ke jebule koyo ngene. Ibnu ke jebule opo sing di dongengna wong ke beda. Jadi ya alasan saya sih cuma satu itu, cuma karena hobi saya baca puisi, ada yang memfasilitasi, ya kenapa nggak masuk seperti itu. Mungkin hanya itu sih alasan yang paling dasar, paling utama. Pengalaman apa saja yang didapat rekan Torik ini dalam berorganisasi? Berbicara pengalaman itu sangat amat banyak sih. Yang pertama terhadap ya seperti inilah, berbicara di depan orang. Dulu pas pertama saya belum mengenal organisasi apapun, paling harap menggon kancane wae ingin dadak ngampiri dari jauh. Tapi lambat laun karena berorganisasi juga, sering latihan berbicara, saya nek ngampiri balane iki wis ora model kaya cilik lah. Assalamualaikum, kalau sekarang assalamualaikum Mas iki ono ora. Nah, seperti itu. Terus apalagi ya yang pengalaman berorganisasi saya alhamdulillah sudah mencapai di tingkat pimpinan anak cabang. Alhamdulillah di tahun 2018 saya terpilih sebagai salah satu anggota di pimpinan anak cabang, yaitu sebagai di Departemen Kaderisasi. Departemen Kaderisasi itu sebenarnya tugas utama dari sebuah organisasi, karena yang menyaring sing ayu-ayu mendo gelem mlebu organisasi. Nah, seperti itu tanggung jawab saya sebenarnya sangat-sangat besar. Yang kedua, alhamdulillah saya di tahun 2018 menjadi ketua Ibnu IPPNU Ranting Tambi selama satu periode bersama Rekanita Hafsah sebagai ketua IPP Ranting Tambi. Dan
alhamdulillah sampai sekarang sudah reorganisasi dan sudah memiliki banyak anggota, dan mungkin program-program sudah bisa kita jalankan, mungkin seperti itu. Dan untuk pengalaman lagi, satu pengalaman yang mungkin tidak bisa saya lupakan di organisasi itu, yang namanya ketika kita tidak punya uang. Ketika kita tidak punya uang, itu ada teman saya, yo Ibnunan lah nyo akhirnya duit, karena tahulah saku pelajar sama saku yang sudah pekerjaan beda. Ya wis yo kirim mangkat wae. Ternyata saya diajak ke kemana, ke Kaliwiro untuk mengikuti kegiatan Makista di pimpinan anak cabang Kaliwiro. Waktu itu saya tidak megang uang sama sekali, cuma uang 10.000 untuk bensin bersama teman saya, dan alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali pengalaman di sana, bahwasanya untuk berorganisasi itu tidak memerlukan banyak uang sebenarnya. Untuk berorganisasi itu yang penting kita ada niatan untuk berangkat, ya silahkan berangkat. Seperti itu sih. Lalu ada lagi pengalaman yang ya mungkin masuk ke hati lah, maksudnya ke, nah yang namanya pemuda kan cok seneng-seneng bocah gitu kan, ya alhamdulillah kan. Yang namanya berorganisasi juga IPP kan cantik-cantik ya kan, ya pernah ada seneng bocah lah ya, tapi curhat karena terus karena ada banyak IPP yang cantik-cantik, saya ada salah satu IPP yang saya juga, ya karena sadar sih sebenarnya yang menjadi jeleknya organisasi itu kan bukan karena siapa, tapi karena orang yang ada di dalamnya. Nah saya berpikir dari situ, nek yang pacaran nang organisasi kuwi ke ora apik. Jadi saya tetap pacaran dengan dia, tapi tidak mengatasnamakan dia pelajar NU, saya pelajar NU, seperti itu. Jadi ya seperti biasa ya, cuma kenal gitu. Ya mungkin itu sih pengalaman ya yang saya dapatkan dari itu. Apa tujuan rekan Thorik ini berorganisasi? Tujuan pertama itu ya itu tadi, mengembangkan potensi diri saya sendiri dulu, lalu mengembangkan potensi-potensi dari teman-teman saya. Saya itu dulu beribnu pas masa transisi dari kepemimpinan Pak Rohmat senior saya ke transisi yang lebih muda, yaitu angkatan saya di tahun 2017 saya sudah beribnu. Masa transisi saya memiliki satu tujuan untuk pemberdayaan pemuda. Yang pertama itu ya teman-teman saya, karena ya teman-teman saya juga rata-rata kan masih pelajar, ada yang tidak sekolah, ada yang tidak ngaji. Ya kalau tidak ada kegiatan apapun itu menurut saya ya berkumpul kayak di nongkrong-nongkrong, nggak ada pembahasan, itu cuma yang nggak ada manfaatnya lah. Nah dari situ karena teman-teman saya juga mungkin ada ketertarikan Jopo do Ibnunan, nah dari situ alhamdulillah kita bisa berangkat bareng, berorganisasi bareng. Masa transisi itu ya mungkin kenangan paling indah saya beribnu, karena ya memang saya baru mengenal Ibnu, teman-teman saya juga baru mengenal Ibnu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih beribnu. Tujuan pertama pemberdayaan ya tadi ya. Untuk selanjutnya mungkin ke ekonomi, keorganisasian dan pribadi, karena keluhan dan mungkin nanti terdapat di kendala sih, keluhan dari kita itu ya tadi yang saya bicarakan, karena uang. Kita ya saku pelajaran tahu. Nah makanya saya di periode ini, yaitu periode 2020-2022 menginginkan bahwasanya ada
kegiatan yang bisa memberikan ekonomi pribadi dan memberikan ekonomi ke organisasi. Nah, contohnya apa sih? Kita sudah ada kegiatan kemarin di bulan September mengisi kekosongan keorganisasian karena adanya COVID-19. Kita membuat souvenir kerajinan tangan berupa gelang. Nah, tujuan itu untuk apa? Yang pertama, kita itu untuk mengisi kegiatan di tengah-tengah pandemi. Yang kedua, kita mungkin nanti kalau sudah berkembang, sudah bisa mengembangkan, itu mungkin bisa kita jual untuk diri kita dan untuk organisasi. Mungkin itu sih tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, ke pribadi lagi sih sebenarnya. Banyak tujuan kita sebenarnya. Ya, salah satunya ekonomi dan itu pemberdayaan pemuda. Karena menurut saya sih mirislah banyak pemuda-pemuda yang mungkin nganggur di rumah, yang mungkin solo waktunya di rumah, mungkin ada bakat tapi tidak dikembangkan. Ya, ayo kita bareng-bareng beribnu untuk mengembangkan bakat kalian masing-masing gitu. Ya, tujuan utama itu memberikan wadah untuk berekspresi kreativitas di individu menjadi suatu kelompok. Mungkin itu sih tujuan saya. Kontribusi apa yang rekan Thorik ini sudah diberikan di dalam organisasi? Kontribusi yang sudah saya berikan ke organisasi, ya mungkin kalau setiap orang yang mau berjuang itu kan pasti harus mengorbankan salah satunya. Nah, saya sudah, kalau berbicara apa saja yang saya sudah berikan banyak, terutama waktu, pikiran, tenaga. Dan ada satu yang mungkin pengorbanan saya sih sampai segitunya kepada organisasi. Saya harus putus sekolah karena harus mementingkan organisasi. Waktu saya kelas 2 SMA, saya lagi seneng-senengnya berorganisasi, kadang tidak berangkat sekolah, kadang tidak berangkat mengaji. Akhirnya saya harus putus sekolah di kelas 2 SMA. Dan ya berat sih kalau sampai putus sekolah. Orang tua pasti marah, semuanya juga kecewa. Lah, pol-pole Ibnunan kok kasih mengorbankan sekolah. Ya, tapi karena dari hati saya tidak mau memikirkan pribadi saya sukses, tapi teman-teman seperjuangan saya bersama-sama untuk sukses bareng, seperti itu. Apa yang rekan Thorik ini dapatkan dalam berorganisasi? Yang saya sudah dapatkan dalam berorganisasi, alhamdulillah sudah banyak banget yang saya dapatkan dari organisasi ini. Salah satunya tentang ngolah rasa. Ngolah rasa itu seperti kita ketika kehidupan bertetangga lah. Jadi kalau ya lebih dewasa, karena kita sudah memikirkan apa yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan, seperti itu. Dari contoh kecil, seumpama kita mau ke Wonosobo lah, kita harus memikirkan arep ngopo ming Wonosobo, kudu persiapan opo ming Wonosobo. Nah, jadi seperti itu yang sekarang saya lakukan di kehidupan. Sebenarnya IPPNU itu bukan hanya kelompok pemuda yang melulu tentang ngaji. Sebenarnya itu bukan, cuma memang dari latar belakang kita itu pesantren, santri dan yang lain sebagainya. Tetap pelajar IPNU itu harus mengaji, tapi pelajar IPNU tidak melulu tentang ngaji. Ada kegiatan yang lain lah selain ngaji, mungkin kan banyak. Contoh, ada kegiatan pengambilan koin untuk kemaslahatan umat, ada ngaji sukarela ke Sohibul Musibah di Desa Tambi, ada ke makam setiap hari Jumat, terus ada kegiatan seni, budaya dan olahraga. Alhamdulillah dari IPNU sudah bisa
membeli sedikit fasilitas untuk mengekspresikan hobi. Yang pertama itu kita alhamdulillah sudah punya inventaris, yaitu bola voli dan net voli. Untuk teman-teman semua yang kepingin mengekspresikan, yang seneng voli, itu bisa bergabung dengan kita. Insya Allah kalau sudah balance, sudah banyak anggota kita yang mau latihan bareng, kita siap mau kapanpun, seperti itu. Dan ya ada sih fasilitas yang lain, seperti ada takraw, juga kita punya inventaris bola dan net. Terus apa lagi ya? Ya satu lagi, yang hobi membaca. Alhamdulillah kita sudah memiliki perpustakaan sendiri. Dan alhamdulillah buku kita sudah banyak, tapi pembaca yang belum banyak. Jadi itu kendala kita. Bagaimana cara kita untuk menarik masyarakat untuk menggemar membaca, karena ya paham juga tentang kondisi saat ini karena adanya coronavirus, jadi semuanya harus melakukan secara online. Tapi ya secanggih-canggihnya gadget atau handphone, ya pasti lebih penting buku. Jadi untuk teman-teman semua, rekan dan rekan kita, apabila ada waktu luang, silahkan ke perpustakaan kami yang bertepatan di sebelah Balai Desa Tambi, yaitu perpustakaan Ishak Latif. Dan yang mau mendonasikan buku, silahkan bisa langsung ke rumah rekan ketua, yaitu rekan Alim, ataupun dengan saya bisa ke rumah. Jadi siapapun, kapanpun yang mau menyumbang buku, kami selalu siap dan selalu menerima buku itu. Tidak ada buku bekas, tapi buku yang sudah kalian baca, tinggal kami yang membaca. Mungkin hanya itu tujuan saya. Kendala apa yang dialami rekan Thorik ini dalam berorganisasi? Kendala, mungkin kalau dari saya pribadi, tetap keuangan. Untuk personal, untuk semua untuk berorganisasi itu kendala mungkin izin dari orang tua, karena pandangan dari orang tua kita, orang tua anggota kita itu nek jah ibnu ke ibnunan mesti karo pacaran. Sebenarnya itu hanya bumbu, padahal isinya kalau sudah mengenal ibnu karo pacaran ya wis ora kober. Karena apa? Karena sudah senang dengan program-program yang sudah kita lakukan. Kendala pertama yaitu selalu pacaran. Padahal itu tidak melulu tentang pacaran di Ibnu. Kalau sudah masuk, sudah gabung, otomatislah akan tahu semuanya. Itu kendala kedua, keminatan, daya tarik masyarakat kepada organisasi Ibnu. Banyak dari kalangan pemuda yang sudah mengikuti Ansor dan Banser. Nah, tapi menurut saya kalau di usia Ibnu setidaknya beribnu terlebih dahulu. Karena ya walaupun organisasi ini gimana ya, kalau di desa itu kan beda sama yang di kota. Kalau di kota sesuai usia, tapi kalau yang di desa itu siapa-siapa yang mau berorganisasi ya disilahkan gitu. Jadi ya paling itu kendala usia dan pacaran. Terus ada kendala lagi, yaitu langsung bersentuhan dengan masyarakat, selalu dikritik. Kita itu selalu dikritik. Ada kegiatan ini, kayak mesti jahibnu, iki mesti jahibnu. Mereka hanya memandang sebelah mata. Jadi apabila ada kegiatan bagus, mereka tidak pernah ngomong, wah ibnu lagi acara koyong ini. Tapi apabila ada kesalahan kita, jahibnu maning. Selalu seperti itu. Ya sih, itu mungkin pesan dari saya pribadi pada seluruh warga masyarakat, bahwasanya organisasi ini adalah organisasi kita,
karena organisasi IPNU juga banom dari Nahdlatul Ulama. Banyak orang, banyak warga yang mengaku Nahdlatul Ulama tapi tidak aktif berjuang di organisasi tersebut. Ya, kalau dari saya mungkin untuk orang tua khususnya yang memiliki anak usia remaja itu ya setidaknya disetujui apabila anaknya ikut berorganisasi IPNU, karena semua organisasi itu baik, yang tidak baik itu yang hanya ngomong di belakang seperti itu. Dan tadi ada pertanyaan dari Mbak Lisa, apa saja sih yang Anda berikan, apa saja sih yang Anda dapatkan? Kalau dari saya ya jangan pernah menanyakan hak sebelum melakukan kewajiban, seperti itu. Apa kesan rekan Thorik ini dalam berorganisasi IPNU IPPNU? Kesan saya yang pertama ya pasti senang lah ngumpul, bisa berkumpul dengan teman, bisa bertukar pikir. Ketika ngumpul, kalau tidak ada pembahasan kan garing lah. Coba kalau ada pembahasan, seumpama contoh, wah besok ada program kayak yuk dipikir nggo bahan rapat. Seumpama contoh kita kemarin ada kegiatan Hari Santri Nasional, kita itu sudah memikirkan, udah hari santri ya udah dipikir. Itu cuma teman-teman nongkrong yang sudah beribnu, tapi pembahasan itu sampai pagi. Karena apa? Saking asiknya kita membahas kendala, terus ada pro kontra masyarakat juga. Apa pesan untuk teman seperjuangan? Ya, untuk pesan untuk teman seperjuangan. Yang pertama, terima kasih karena telah berjuang bareng dari nol, karena kita juga masuk organisasi di masa transisi, masa-masa yang mungkin buta akan organisasi. Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berjuang dari nol, dan mohon maaf apabila saya pribadi banyak melakukan kesalahan ataupun apapun itu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pesan kepada seluruh remaja, seluruh pemuda Desa Tambi yang belum ikut IPNU, coba ikut IPNU. Insya Allah kalian akan tertarik dan akan betah berIPNU. Mungkin hanya itu pesan saya. Dan satu lagi pesan untuk semua masyarakat Desa Tambi yang punya buku yang sudah dibaca, tolong untuk diberikan kepada kami. Karena apa? Buku itu bermanfaat untuk kami dan generasi yang akan datang. Terima kasih. Mungkin sudah cukup ya. Bisa dilanjut di part 2. Dan terima kasih juga sudah mampir di Tambi Hit. Semoga IPNU IPPNU di Tambi ini semakin maju. Terima kasih rekan Thorik. Kendalo.